Kami sampaikan ini sebagai contoh saja, saya cuplikan tentang akhlak. Kalau bicara nggak mungkin selesai malam ini. Sebuah contoh akhlak. Kebahagiaanmu wahai anak-anakku adalah dengan baktimu kepada orang tua. Yang tidak pernah berbakti yang kepada orang tua, yang durhaka pada orang tua, ketahuilah tidak akan baik hidupnya di masa yang akan datang. Harga mati sudah distempel oleh Nabi. Tidak akan beruntung, tidak akan beruntung, tidak akan beruntung seorang anak yang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Biarpun dia ditolong oleh jutaan manusia, maka dia tidak akan beruntung. Siapapun durhaka kepada orang tua, maka dia akan beri kehancuran dalam hidupnya, kesusahan dalam hidupnya. Mungkin ada yang berkata, aku kurang ajar sama ibuku tapi sukses bisnisku. Oke, tunggu sebentar lagi akan hancur. Enggak hancur-hancur. Tunggu, akan dikirim oleh Allah istri yang kurang ajar. Oh, istriku baik, tenang aja. Akan dikirim anak yang lebih kejam daripada kau. Terus pokoknya harus dihukum di dunia sebelum di akhirat. Kullu dzambin yuakhirullahu qubatahu yaumal qiyamati illa uququl walidain. Semua dosa akan dihukum nanti, ditunda di akhirat, kecuali durhaka pada orang tua akan dikirim di dunia sebelum di akhirat. Bahkan sebaliknya, kalau ada anak baik sama bapak ibunya, tulus baik dengan bapak ibunya karena hatinya cinta kepada bapak ibunya, biarpun dia orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, biarpun orang yang tidak beriman, Allah akan beri kebaikan. Cuman bedanya hanya kebaikan di dunia, tidak ada di akhirat. Seorang non muslim yang dia baik sama bapak ibunya, tunggu dia bakal lestari hidupnya di dunia, tapi bukan di akhirat. Hati-hati. Ini contoh akhlak. Fahami makna akhlak. Jika bertemu dengan orang tuamu, kurangi ibadah kepada Allah. Wajib-wajib dulu deh, urusan sunnah nanti dulu. Senangkan ibundamu, senangkan ayahandamu. Dan di saat kau dengan orang tuamu, wahai anak-anakku, biasakan melihat ke bumi, jangan sering melihat ke langit. Agar ada tawadhu. Coba kalau kau amalkan ini, indah. Dan kau pun senang punya anak seperti itu. Karena memang ini indah. Belum lagi ada keberkahan. Indahnya hidup nanti karena berbakti pada orang tua. Berbakti yang sesungguhnya bukan basa-basi. Bekti yang sesungguhnya. Oh indah. Kalau tiba-tiba ini siapa tahu tiba-tiba jadi presiden selamat, jadi menteri selamat, jadi saudagar selamat. Karena kau berangkat dengan bekti kepada orang tua. Fahami makna akhlak ini. Orang tuamu sebuah contoh saja, orang tuamu, ibundamu, dan seringlah di saat engkau memohon kepada Allah, baca wajahnya yang semakin hari semakin keriput. Pandangan kabur, tubuh membungkuk, rambut memutih, jalan tertatih-tatih. Itu ibunda kita, ayahanda kita. Pun demikian kadang kita begitu kejamnya main perintah kepada orang tua. Pulang Jumat berangkat Ahad. Karena kuliah katanya mau jadi calon dokter, calon insinyur, calon ini, calon itu. Akan tapi ternyata akhlaknya, mama besok jangan sampai tidak ada yang disetrika ya. Semuanya harus beres semua. Pokoknya sebelum, ente ini anak apa ini? Anak jin kali itu. Mestinya kalian adalah yang di saat pulang ke rumah berusaha menyenangkan ibunda, membelikan membelikan roti, sampai di rumah pagi-pagi sudah menyajikan teh hangat sepotong roti. Sebelum ibunya mencuci piring sudah disambut itu piring. Itulah kalian wahai anakku, wahai para mahasiswa calon ahli surga, calon orang sukses, tidak berani main perintah kepada ibundanya dari hati. Ini contoh akhlak. Akhlak itu begitu, merasakan, bukan cerita, bukan. Anda rasakan. Ibundamu, ayahandamu meres keringat banting tulang untuk membiayaimu kuliah. Setiap hari dimanja untuk belajar saja, biar yang kerja ibunda dan ayahanda. Kenapa di saat pulang ternyata ibunda masih sibuk dengan kita? Mana hati nurani kita? Mestinya kita pulang di rumah kita rajakan ibu sama ayah kita. Ibu jadi raja di rumah. Sekarang saya khidmah, saya layani ibu. Allah. Itulah calon suamimu wahai anakku. Itulah calon istrimu. Itulah calon menantu. Allah. Ini akhlak. Semuanya belajar. Ada orang gengsi dengan orang tuanya. Bantu. Dan berbakti kepada orang tua bukan basa-basi, karena urusannya langsung kepada Allah.
Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.